Kita langsung lanjutkan saja ke narasumber kita yang ketiga untuk mempersingkat waktu. Beliau adalah Dr. Farah Primadani Kauro, dokter spesialis forensik dan mediko-legal. Beliau lulus pendidikan kedokteran umum dari Universitas Yarsi pada tahun 2013 dan menyelesaikan pendidikan spesialis, dokter spesialis forensik dan mediko-legal dari Universitas Indonesia pada tahun 2000. Saat ini beliau bekerja di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Kramat Jati, Jakarta. Beliau juga adalah dosen pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi, dan beliau juga menjadi dokter spesialis forensik di Rumah Sakit Yarsi di Jakarta. Pada waktu dan tempatnya, saya persilakan Dr. Farah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Dr. Mira untuk perkenalannya. Serta terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kami kesempatan untuk bisa men-sharing materi pada siang hari ini. Saya izin untuk share screen. Sudah kelihatan ya, Dr. Mira? Sudah kelihatan, dokter. Silakan. Oke. Saya ingin melanjutkan dari hasil pemaparan dari sebelumnya oleh Dr. Andrew dan Dr. Suryo ya. Jadi untuk topik yang saya angkat adalah mengenai standarisasi visum et repertum. Ini saya lewat saja ya untuk definisi standarisasi. Jadi sebenarnya ini adalah topik yang sangat bukan sensitif ya, tapi topik yang sangat hangat sekali di kalangan SPF juga, karena memang sampai saat ini belum ada aturan tertulis mengenai standarisasi visum sendiri. Jadi sebenarnya bagaimana sih sebenarnya harusnya prosedural visum itu, kemudian bentuk, format, atau anatomi visum itu seperti apa standarnya. Tuh, untuk prosedural sebenarnya tadi yang dibicarakan oleh Dr. Andrew dan Dr. Suryo, itu rata-rata mengenai bagaimana kalau misalkan korban datang tanpa SPV. Ya, jadi banyak sekali hal-hal yang seperti itu terjadi di lapangan. Kemudian kalau misalkan anatomi visum, anatomi standar adalah yang 5 anatomi, bagian anatomi yang kita pelajari dari S1. Kemudian isinya itu apakah harus disamakan atau tidak. Ya. Pada saat korban datang tanpa membawa SPV, pada dasarnya alasannya banyak. Mungkin kasusnya emergensi, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Andrew ya, misalkan luka tembak atau kecelakaan, jadi tidak mungkin korbannya akan datang ke kepolisian terlebih dahulu. Jadi pasti mereka akan mencari kepentingan medisnya dulu, jadi untuk life saving-nya dulu. Kemudian baru mungkin nanti mereka akan lapor. Atau mungkin beberapa korban itu belum mau untuk menempuh jalur hukum. Jadi misalkan masih ingin berunding atau masih cuman mau ingin tahu apakah ada sesuatu yang terjadi pada tubuhnya seperti itu. Jadi biasanya untuk kasus-kasus seperti ini mereka akan datang langsung kepada tenaga medis untuk mencari pertolongan medisnya pertama kali. Umumnya jika korban sudah melapor ke polisi, maka akan ada LP-nya sehingga nanti oleh ke pihak kepolisian atau dari penyidik akan dibuatkan surat permintaan visumnya. Namun jika korban datang sendiri, tetap dia adalah seorang pasien, maka dia memiliki hak untuk ditangani untuk dapat lakukan pemeriksaan medis. Nah, lakukan pemeriksaan medis sebagaimana prosedural di bidang keilmuannya, catat dalam bekam medis, dan lakukan dokumentasi foto jika memungkinkan. Pada prinsipnya sebenarnya pemeriksaan terhadap korban itu tidak membutuhkan SPV pada prinsipnya ya. Jadi ada tidaknya SPV itu tidak menjadi halangan bagi seorang dokter untuk melakukan pemeriksaan medis yang sesuai dengan standarnya. Jadi SPV itu hanya menjadi patokan atau menjadi dasar kami untuk mengeluarkan produk visum et repertumnya, namun pemeriksaannya tetap dilaksanakan. Nah, ini adalah bagian-bagian dari visum yang sudah dikenal sejak dulu ya, jadi memang tidak ada perubahan. Kami kenal ada 5 bagian dari anatomi, dari pro justisia, ini biasa letaknya di kiri atas, itu tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa produk visum ini adalah ditujukan untuk kepentingan peradilan. Tadi seperti dijelaskan oleh Dr. Suryo ya, pemanfaatan visum itu tidak untuk kepentingan publik, untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan media, tapi digunakan untuk penegak hukum. Jadi konsumen kita adalah penegak hukum, jadi para penyidik, jaksa, dan hakim. Kemudian bagian kedua adalah pendahuluan, ini secara umum berisikan mengenai identitas dokternya, di mana dokter bekerja, tempat waktu pelaksanaan pemeriksaan, serta identitas korban yang disesuaikan dengan surat permintaan visumnya. Nah, ini yang sering sekali banyak ditanyakan mengenai pemberitaannya. Jadi pemberitaan itu adalah berisi tentang objektivitas pemeriksaan dokter.
Jadi segala sesuatu yang kita temukan tadi ya, apa yang kita lihat itu yang kita tulis, apa yang kita tulis itu adalah yang kita lihat. Jadi sesuai dengan yang pernyataan oleh Dr. Suryo tadi, jadi perlu nggak sih di pemberitaan itu dimasukkan anamnesis? Karena beberapa center atau mungkin beberapa dokter tidak memasukkan anamnesis. Perlu atau tidaknya anamnesis? Mungkin lebih enaknya kita bahas nanti pasti diskusi ya dok. Itu. Kalaupun ada anamnesis, apakah perlu anamnesis yang sangat runut, detail, ataukah anamnesis yang hanya mungkin terpaku pada kejadiannya saja atau gimana? Kemudian pemeriksaan fisiknya, apakah hanya berisikan luka-luka ataukah dokter perlu melakukan pemeriksaan fisik yang lengkap? Apakah perlu dicantumkan di visum itu status generalisnya head to toe itu atau perlu atau tidak gitu. Kemudian pemeriksaan penunjang dan terapi ini saya bintangkan, kenapa? Karena lebih enak nanti dibahas di diskusi, mungkin perlu nggak sih kita memasukkan pemeriksaan penunjang dan terapi dalam visum gitu. Ada nggak sih kepentingannya nanti untuk proses penyidikannya gitu ya, karena kan pada akhirnya visum ini sebenarnya tujuannya adalah untuk membuat terang suatu perkara pidana. Jadi kalau misalkan tidak dapat membuat terang perkara pidana, maka nanti tujuannya tidak tercapai. Kemudian kalau misalkan pemberitaan untuk korban mati, biasanya sih nanti akan disesuaikan dengan lembar obduksinya ya. Jadi kita sudah memiliki pakem untuk lembar obduksi, apa saja yang diperiksa mulai dari pembungkus mayat, kaku mayat, lebam mayat, dan sebagainya. Kemudian untuk kesimpulan sendiri ini berisikan mengenai pendapat atau opini dokter pemeriksa tentang pemeriksaan medis yang telah dilakukannya. Kesimpulan sendiri sebenarnya opini ya, jadi setiap dokter itu pasti akan memiliki opini yang berbeda-beda. Boleh nggak? Boleh. Ya. Yang namanya opini kan bebas, namun di sejogjanya opini itu adalah segala sesuatu yang berdasarkan keilmuan dan dapat dipertanggungjawabkan. Intinya itu. Jadi kita boleh bebas beropini, namun tetap harus berdasarkan keilmuannya dan juga harus dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa dokter menetapkan ini derajat lukanya 1? Kenapa dokter menetapkan derajat lukanya 2? Kenapa 3? Jadi harus ada alasan medis atau alasan ilmiahnya di belakang dari opini kita. Ya, begitu juga untuk korban mati ya. Kenapa dokter menyebutkan sebab matinya karena ini? Jadi pasti harus ada sesuatu yang menjadi dasar pertimbangan dokter tersebut. Satu dengan dua dokter yang lain pasti akan berbeda. Jadi tidak ada masalah. Nanti pada saat dipertanyakan atau misalkan ditanyakan di pengadilan atau mungkin di BAP, kita memiliki dasarnya masing-masing. Kemudian ini adalah standarnya biasanya untuk di kesimpulan visum ya. Untuk korban aniaya atau perlukaan biasanya kita akan mencantumkan derajat luka. Itu jelas karena memang nanti delik pasal atau yang ingin ditanyakan oleh penyidik biasanya sudah dicantumkan dalam surat permintaan visum. Jadi apa yang ingin dimintakan oleh penyidik biasanya kita akan menjawab itu di visum kita. Kemudian untuk korban kejahatan susila biasanya akan ditanyakan apakah ada tidak tanda-tanda persetubuhan atau mungkin tanda-tanda pasca pencabulannya ada atau tidak, itu yang ingin dimintakan atau ingin dibuktikan oleh si penyidik. Kemudian kalau untuk kasus jenazah, biasanya akan ditanya sebab matinya, kemudian perkiraan waktu kematiannya. Jadi ini adalah pada umumnya hal-hal yang harus dicantumkan dalam kesimpulan atau inti dan kesimpulan. Selain dari nanti ada identitas, kemudian luka-lukanya juga ya, sama sebab kekerasannya. Cuman ini adalah yang paling umum yang harus dituliskan atau dicantumkan dalam kesimpulan visum. Penutup ini penegasan ya bahwa visum itu kita buat berdasarkan keilmuan, semuanya sejujur-jujurnya dan di bawah sumpah. Ini, nah dari sekian ini yang paling penting sebenarnya pemberitaan, karena di pemberitaan inilah yang tadi dijelaskan oleh Dr. Andrew dan Dr. Suryo juga ya, segala sesuatu temuan objektif kita adanya di bagian pemberitaan. Jadi kesimpulan karena sifatnya opini, jadi pasti akan berbeda antara dokter satu dengan dokter yang lainnya. Namun di pemberitaan ini pasti akan sama. Dokter A melihat memar warna ungu, dokter B juga melihat memar warna ungu. Cuman mungkin dokter A bilang memarnya usianya di bawah 6 jam, dokter B mungkin 6-12 jam, itu nggak masalah. Itu opini. Jadi yang penting adalah masing-masing dokter bisa menyampaikan alasan ilmiah atau alasan medis di belakang mengapa dokter menyebutkan opininya seperti itu. Namun pemberitaan inilah yang menjadi objektivitas pemeriksaan. Pada akhirnya visum ini adalah untuk mencapai kebenaran material, jadi yang dijelaskan oleh Dr. Andrew ya, untuk mediko-legal, karena kepentingannya adalah untuk mencapai tujuan peradilannya, harus sesuai dengan delik pasal yang dimintakan oleh penyidik dalam surat permintaan visumnya, jadi harapannya visum itu bisa menjawab
atau membuat terang perkara pidana yang sedang ditangani oleh penyidik saat ini. Kemudian juga tujuannya adalah untuk menghindari ya adanya kekeliruan penjatuhan pidana, karena memang tugas forensik itu berbeda sama klinisi lain. Kalau kita tujuannya untuk di peradilan, kalau klinisi lain kan tujuannya untuk terapi, prognosis gitu ya. Tapi kalau forensik itu kalau dulu saya diajarkan oleh Prof. Agus tuh lebih mulia tugasnya, karena kita ini tugasnya untuk tujuan peradilan. Jadi jangan sampai pelaku itu akan dijatuhkan hukuman yang mungkin dia tidak melakukan kejahatan tersebut. Atau mungkin sebaliknya, jangan sampai pelaku itu tidak dikenakan hukuman untuk sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya. Jadi untuk menghindari kekeliruan penjatuhan pidana. Kemudian juga kasus-kasus yang berhubungan dengan khususnya korbannya adalah manusia, pasti semuanya akan dimintakan keterangannya itu kepada seorang dokter. Kenapa? Karena kita yang dianggap ahlinya mengenai anatomi, mengenai fisiologi, patologi terhadap manusia atau jiwa dari seorang korban manusia tersebut. Jadi pada kasus-kasus yang melibatkan manusia pasti akan dimintakan keterangan ahli, dan kita merupakan salah satu dari alat bukti yang nanti digunakan oleh hakim nanti di pengadilan. Pada akhirnya sebenarnya ini ya, jadi visum itu menjembatani antara ilmu kedokteran dengan ilmu hukum, karena pada dasarnya hukum itu kan sesuatu yang sifatnya gelap, jadi harus ada sesuatu yang buat terang, itu biasanya adalah dari kedokteran forensik. Kemudian juga tadi jelaskan Dr. Andrew ya, visum itu dengan membaca visum harapannya itu kita bisa secara jelas dan secara gamblang melihat ada apa aja sih, terjadi apa saja di dalam visum itu. Jadi pada saat penyidik membaca visum, oh ternyata anamnesanya seperti ini, runutnya dari misalkan 2 hari yang lalu terjadi ini, dia dijambak atau ditonjok atau ditendang atau ditusuk. Jadi itu harapannya bisa dicapai dengan membaca visum et repertum tersebut. Kemudian membaca pemberitaannya, penyidik bisa melihat oh adanya luka terbuka, adanya luka memar, adanya luka lecet. Gitu. Kemudian baca kesimpulan, oh ternyata nih derajat lukanya sesuai dengan pasal berapa, 352, 351 atau pasal 90. Jadi itulah yang nanti pada akhirnya membantu para penegak hukum untuk menjatuhkan hukuman-hukuman yang nanti sesuai dengan perbuatan pidana yang telah ada. Hambatan visum banyak ya, jadi dari sumber daya sendiri tadi sudah banyak dibicarakan, apakah ini kompetensinya dokter umum atau dokter forensik, mungkin akan lebih nanti hidup kalau misalkan kita bicarakan di diskusi. Kemudian fasilitasnya rumah sakit, kalau misalkan ada dokter forensik tapi fasilitasnya juga minim, itu bagaimana, itu juga seringkali menjadi hambatan. Dari pihak penyidik, biasanya penyidik juga tidak sepenuhnya memahami tentang kasus, jadi mungkin mereka membawa jenazah atau membawa korban, tapi mungkin kronologisnya belum lengkap, sehingga kita juga belum tahu delik pasal yang ingin dikenakan. Sudah ini, Cik. Maksudnya udah masuk, tapi maksudnya habis banyak. Ada yang bocor mungkin tadi ya. Dari pihak keluarga tadi beberapa mungkin yang ada beberapa keluarga yang mungkin tidak mengizinkan dilakukan pemeriksaan, tidak hanya otopsi ya, mungkin pemeriksaan korban hidup juga banyak yang seperti itu. Jadi nggak mau misalkan anaknya diperiksa selaput darahnya atau apa seperti itu. Jadi itu membutuhkan suatu usaha yang elaboratif dari para petinggi, dari penyidik, dari kami sebagai dokter forensik juga sebagai nanti praktisi kesehatan. Solusinya sebenarnya banyak ya, cuman beberapanya adalah kita bisa memperbaiki koordinasi antara penyidik dengan dokter. Tadi ya untuk hal-hal yang misalkan SPP tidak datang, itu mungkin beberapa dokter merasa keberatan jika harus membuatkan visum berdasarkan rekam medisnya gitu. Jadi SPP-nya nggak datang itu gimana? Jadi kita kan paham kalau di pidana itu ada masa kadaluarsa hukumnya. Itu gimana kalau misalkan kasusnya sudah lama, bisa nggak dimintakan visumnya gitu. Hal-hal apa saja yang bisa kita upayakan atau yang bisa kita bantu untuk proses penyidikan tersebut seperti apa. Jadi solusinya seperti apa. Kemudian mungkin adanya SOP ya mengenai peningkatan mutu visum. Jadi tadi ya tentang standarisasi visum, perlu atau tidaknya visum itu dibuat standar dari Sabang sampai Merauke. Nah itu menjadi tantangan bagi kita semua, karena menurut saya pada dasarnya adalah kita bisa, visum itu bisa digunakan oleh konsumen. Tujuannya sebenarnya itu. Jadi mau bentuknya, anatominya, mau isinya seperti apa, intinya adalah bagaimana caranya visum itu dapat berguna untuk konsumen. Edukasi atau motivasi kepada keluarga jelas ya. Jadi sebenarnya atau daya paksa adanya di pihak penyidik, bukan di pihak dokter. Jadi kita biasanya tidak memiliki
kekuatan untuk memaksa korban atau keluarga korban untuk dilakukan pemeriksaan. Namun edukasi dan motivasi diperlukan karena biasanya keluarga korban itu tidak memahami dengan jelas penting apa sih pemeriksaan tersebut. Jadi kita bisa membantu penyidik dalam hal tersebut. Kemudian kerjasama juga itu penting ya, lintas sektoral mengenai perbaikan prasarana mungkin dibutuhkan. Itu misalkan beberapa pemeriksaan swab mungkin atau mungkin alat-alat tertentu yang mungkin dibutuhkan oleh para dokter untuk menjalankan pemeriksaan kedokteran forensik tersebut. Saya rasa itu Dokter Mira presentasi dari saya, nanti selebihnya mungkin bisa dibahas dalam diskusi ya Dok.